Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, saudari terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudara sekalian dalam mengikuti kegiatan KTBC pada kesempatan ini. Baik, tema dalam pertemuan KTBC kita pada hari ini yaitu peran KBG dalam mengembangkan kesadaran anti korupsi. Yang dimana melalui tema ini mengajak kita semua supaya memiliki kesadaran dalam hati kita masing-masing dalam memberantas korupsi. Bukan hanya oleh lembaga hukum saja yang bisa memberantas korupsi, tapi juga kita memiliki hak untuk membangun kesadaran dari teman-teman kita atau dalam diri kita masing-masing untuk memberantas korupsi. Baik, maka dengan itu marilah kita memulai diskusi kita pada kesempatan ini dengan lagu Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, kami memohon kepadamu untuk memberkati pertemuan katekese kami pada kesempatan ini yang membahas peran KBG dalam mengembangkan kesadaran anti korupsi. Lindungilah dan berikanlah kebijaksanaan kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di negara ini, terlebih khusus dalam kelompok kecil ini. Permudahkanlah langkah-langkah yang kami ambil untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keberanian untuk berjuang demi keadilan dan integritas. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami ini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik saudari-saudari yang terkasih, untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada kesempatan ini, marilah kita melihat dan mendalami situasi hidup konkret. Saya minta satu orang untuk membaca ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau, terdapat sebuah masjid kecil yang menjadi pusat kegiatan komunitas di lingkungan itu. Disinilah Veronica, seorang gadis muda yang penuh semangat, bersama dengan beberapa temannya memulai perjalanan mereka melawan korupsi. Veronica adalah salah satu anggota aktif di gereja tersebut. Ia dan teman-temannya, antara lain Maria, Yosef, dan David, seringkali bertemu setelah misa
untuk membahas bagaimana mereka bisa membantu memperbaiki kondisi sosial di sekitar mereka. Salah satu perhatian umat mereka adalah korupsi yang semakin merajalela di kota mereka. Awalnya, mereka hanya mengobrol tentang masalah tersebut, tetapi kemudian mereka sadar bahwa mereka harus bertindak nyata. Mereka memutuskan untuk membentuk sebuah komunitas di dalam gereja mereka yang fokus pada membantu melawan korupsi dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatifnya. Veronica dan teman-temannya mulai dengan mengadakan diskusi terbuka di gereja setiap minggu. Mereka mengundang pastor paroki dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, mereka juga mengundang aktivis anti korupsi dari luar kota untuk memberikan wawasan dan strategi dalam melawan korupsi. Tidak hanya melakukan diskusi, Veronica dan temannya juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka. Mereka mengadakan pawai anti korupsi di jalanan kota mereka, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, dan memberikan contoh tentang bagaimana setiap orang bisa berkontribusi dalam melawan korupsi, mulai dari hal-hal kecil seperti menolak, memberi atau menerima suap, hingga melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Melalui ketekunan dan semangat mereka, komunitas basis gerejawi yang dipimpin oleh Veronica berhasil menarik perhatian banyak orang. Semakin banyak orang bergabung, semakin besar pula pengaruh yang mereka miliki. Bahkan, beberapa pejabat pemerintah setempat mulai memperhatikan gerakan mereka dan bersedia untuk bekerjasama dalam menerangi korupsi. Tidak hanya berhasil dalam hal aksi langsung, komunitas gerejawi ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Melalui upaya mereka, korupsi di kota kecil mereka mulai menurun, dan semangat untuk memperjuangkan keadilan semakin berkembang di hari setiap individu. Veronica dan teman-temannya mulai membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, bahkan sebuah komunitas kecil di sebuah gereja bisa memiliki dampak besar dalam menerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih baik. Mereka adalah contoh nyata bahwa perubahan dimulai dari tindakan nyata dan keinginan kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Baik, terima kasih kepada saudari Ulfa yang sudah membacakan ceritanya. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita dalami bersama-sama. Yang pertama, apa yang dilakukan Veronica dan teman-temannya dalam membangun kesadaran anti korupsi yang terdapat dalam cerita tadi? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang dilakukan Veronica dan teman-temannya dalam membangun kesadaran anti korupsi yang terdapat dalam cerita tadi adalah Veronica dan teman-temannya memulai dengan mengadakan diskusi terbuka di gereja setiap minggu. Mereka mengundang para imam dan tokoh-tokoh masyarakat untuk berbicara tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, mereka juga mengundang aktivis anti korupsi dari luar kota untuk memberikan wawasan dan strategi dalam melawan korupsi. Mereka mengadakan pawai anti korupsi di jalanan kota mereka, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, dan memberikan contoh tentang bagaimana setiap orang bisa berkontribusi dalam melawan korupsi, mulai dari hal-hal kecil seperti menolak memberi atau menerima suap hingga melakukan tindakan korupsi yang mereka temui. Itu yang saya dengar dari cerita tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Jeffrey yang telah menjawab pertanyaan nomor 1 tadi.
bahwa Veronica dan teman-temannya melakukan pertemuan setiap minggu untuk itulah cara mereka supaya memberantas korupsi. Yang kedua, apa yang menarik dari kisah Veronica dan teman-temannya? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagi saya, yang menarik dari cerita tersebut adalah seorang perempuan muda serta teman-temannya membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, bahkan sebuah komunitas kecil di sebuah gereja memiliki dampak besar dalam memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih baik. Mereka adalah contoh nyata bahwa perubahan dimulai dari tindakan nyata dan keinginan kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Baik, terima kasih kepada saudari Vira yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Bagi dia yang menarik dari kisah Veronica dan teman-temannya tadi, bahwa mereka sudah berusaha untuk memberantas korupsi. Yang ketiga, kira-kira apa kesan atau pesan dari cerita tadi? Baik, pesan dari saya mengenai cerita tadi yaitu sebagai umat yang beriman, patutlah kita menyadari Tuhan senantiasa membuka jalan bagi kita yang hendak berbuat baik dan meneruskan karyanya untuk menyelamatkan manusia dari keserakahan duniawi. Baik, terima kasih kepada saudari Fani yang sudah menjawab pertanyaan nomor 3 tadi, bahwa pesan yang mau disampaikan dalam cerita tadi, sebagai umat yang beriman patutlah kita memberikan kesadaran mulai dari diri kita sendiri dan memberikan kesadaran kepada orang lain dalam membangun anti korupsi dalam diri kita dan teman-teman kita. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tadi serta jawaban dari saudara-saudara sekalian, di sini saya akan memberikan penegasan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan orang lain, mulai dari kaum tertinggi negara sampai kepada masyarakat biasa. Bahkan hal ini dilakukan oleh orang yang melayani di gereja. Kendati pun demikian, sebagai murid Yesus hendaknya kita membangun kesadaran dalam hati dan membangun kesadaran bersama melalui KBB kita masing-masing. Yang kedua, dalam memberantas korupsi juga, gereja tidak akan tinggal diam. Namun gereja mengajak semua umat untuk memiliki daya ubah dengan membuat perubahan dalam diri sendiri maupun secara bersama-sama. Perubahan ini dilakukan dengan menumbuhkan kepekaan dan kepedulian individu terhadap masalah-masalah korupsi. Yang ketiga, sebagai bagian dari gereja, hendaknya kita semua membangkitkan semangat untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik, khususnya membuka hati dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi. Baik, itu saja penegasan singkat dari saya. Saudari-saudari yang terkasih, untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada kesempatan ini, mari kita meminta inspirasi dari kitab suci. Saya minta satu orang untuk membaca kitab suci dari kitab Keluaran bab 23 ayat 7 sampai 13. Dan kitab Keluaran. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tukar, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budamu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu mengawas nama Allah lain, janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudari Dharma yang sudah membacakan isi kitab sucinya. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita terima, di sini ada beberapa pertanyaan penutur yang patut kita jawab. Yang pertama, bagian mana atau ayat berapakah yang menarik dari isi kitab suci tadi bagi saudara-saudari? Baik, kepada saudara. Baik, kita sudah dengar bersama tadi bacaan dari kitab Keluaran. Saya sangat tertarik dengan ayat 7 yang berbunyi, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi menurut saya dalam ayat ini mengajak kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang dalam gereja Katolik. Salah satu contohnya tadi tindakan korupsi dan tindakan katekesi kita pada hari ini. Jadi menurut saya kita harus bisa menjaga diri dari tindakan-tindakan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Dharma yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Bagi dia ayat yang menarik terdapat pada ayat 7 harus yang dimana mengajak kita semua supaya kita bisa memerangi tindakan korupsi dalam setiap kehidupan kita. Baik, mungkin ada lagi. Baik, dari saya tertarik pada ayat 8. Sebab janganlah terima, sebab membuat buta mata orang yang melihat dan memperlihatkan perkara orang-orang yang benar. Dari ayat ini saya melihat bahwa dari kata suap jangan menerima, di mana kita sebagai masyarakat kita tidak boleh hanya menerima sepintas atau menerima seadanya apa yang orang katakan mengenai, apalagi yang mengenai tentang pemberantasan korupsi. Jadi kita perlu untuk di mana kalau orang itu mau mengatakan sesuatu, kita perlu memikirkan secara baik-baik ya. Karena di mana kebanyakan orang di zaman sekarang itu sering memutarbalikkan kata. Baik, terima kasih kepada saudari Oliva yang menarik bagi dia yang terdapat pada ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 2. Apa makna dari kitab Keluaran berkaitan dengan mengembangkan kesadaran anti korupsi? Makna dari sabda Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi dari kitab Keluaran bahwa Tuhan mengajak kita agar sungguh-sungguh berusaha mengembangkan kesadaran anti korupsi dengan menolak segala sesuatu yang membuat kita terjerumus dari tindakan yang merugikan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fani yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2 bahwa makna dari sabda Tuhan yang kita terima pada pertemuan katekesi kita pada kesempatan ini, yaitu mengajak kita semua agar kita dalam menjalankan kehidupan kita setiap hari menghindari segala ketidakjujuran dan
membuka hati kita agar mengarah ke hidup yang lebih baik lagi. Yang ketiga, apa pesan dari kitab suci? Dari kitab Keluaran tentang membangun kesadaran anti korupsi. Baik, dari saya pesan dari kitab suci tadi, kita ketahui bersama bahwa di negara Indonesia banyak sekali masalah-masalah korupsi yang dilakukan oleh para pegawai negeri. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dengan hukum dan gereja. Namun pesan kitab suci yang telah kita dengarkan bersama, yaitu mengajar agar hendaknya kita menolak segala sesuatu yang membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Dan sebagai orang Kristen, kita harus berpegang pada ajaran kitab suci dan melakukannya. Baik, terima kasih kepada saudari Olva yang sudah menjawab pertanyaan nomor 3 tadi. Baik, untuk ke nomor 4, mungkin dari tema kita pada kesempatan ini tentang peran KPG dalam mengembangkan kesadaran anti korupsi, barangkali ada pengalaman dari saudara-saudara sekalian yang terkait yang berhubungan langsung dengan tema kita pada kesempatan ini. Kepada saudari Dharma. Baik, terima kasih. Dari sekali tema katekis kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana peran dalam memberantas korupsi. Kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dalam gereja Katolik. Nah, dulu ada teman saya, dia seorang bendahara stasi, dan pada waktu itu sebelum perayaan Paskah, semua warga stasi dianjurkan untuk mengumpulkan uang KTP atau aksi perayaan Paskah. Nah, dan setelah semuanya dikumpulkan dan setelah dihitung, uang yang dikumpulkan itu tidak sebanding dengan jumlah warga satu stasi. Dan ternyata setelah dicari tahu, yang bendahara ini dia melakukan korupsi. Dan lalu saya menegurnya dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang yang telah digunakan. Dan saya berjalan keluar dengan melarang dan meminta dia agar tidak melakukannya lagi, karena kita ketahui bersama dalam gereja Katolik sangat tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih khususnya itu tadi korupsi. Jadi saya sangat menyadari hal itu, dan kita semua yang ada di sini maupun seluruh masyarakat atau seluruh manusia, kita mempunyai hak untuk menegur atau mengingat sesama kita yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Dharma yang sudah menceritakan pengalamannya. Jadi pengalamannya sangat menarik ya, di mana Dharma itu menyadarkan temannya yang melakukan korupsi. Baik, saudara-saudari terkasih, terima kasih atas jawabannya. Dari sini saya akan memberikan penegasan. Yang pertama, Gereja Katolik Indonesia meyakini bahwa korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia serta sulit diberantas karena sudah semakin menggurita. Untuk memberantas korupsi ini, gereja harus memiliki daya ubah dengan membuat perubahan diri dalam diri sendiri maupun secara bersama-sama. Melihat kegelisahan ini, maka tindakan yang dilakukan oleh KPI menerbitkan sebuah seruan pastoral berjudul Stop Korupsi untuk membela dan mencegah mentalitas peserta perilaku koruptif. Yang kedua, sabda Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi dari kitab Keluaran menegaskan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Hal ini mau menekankan bahwa pentingnya kita membangun kesadaran anti korupsi dan juga jangan terlena dalam kehidupan duniawi yang serba instan. Yang ketiga, berkat firman yang kita terima pada kesempatan ini, setidaknya kita memiliki kesadaran untuk membangun anti korupsi dalam kehidupan kita.
dan patutlah kita menjadi manusia yang bermoral, yang selalu setia mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Baik, saudari-saudari yang terkasih, setelah kita menimba inspirasi dari kitab suci tadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, marilah kita memanjatkan doa permohonan. Saya minta beberapa orang untuk membawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja, lebih khusus di KBRI KBRI. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus untuk menyertai hati dan pikiran para pelayan agar selalu melakukan tindakan-tindakan terpuji. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang saat ini masih terjerumus ke dalam dunia pemberantasan korupsi, sehingga mereka bersadar apa yang mereka lakukan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kita yang hadir pada kesempatan. Ya Allah yang kekal dan Maha Kuasa, penyelenggara kehidupan, kami mohon kepadamu, utuslah roh kebijaksanaan ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami memiliki daya untuk memberantas korupsi dalam diri kami masing-masing serta membangun kesadaran di tengah umat. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, saudara-saudari yang terkasih, untuk mengimplementasikan kegiatan katekesi kita pada kesempatan ini, perlunya aksi konkret yang harus kita lakukan. Baik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya setelah mengikuti kegiatan katekesi ini? Baik, saudari Dharma. Berkaitan dengan tema katekesi kita pada hari ini, untuk aksi konkret yang saya tawarkan adalah memberikan sosialisasi tentang mengembangkan anti korupsi. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya yaitu membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara membangun kesadaran dalam diri. Baik, terima kasih kepada saudari Fani dan saudari Dharma yang sudah memberikan beberapa aksi konkret yang sedang kita lakukan pada hari-hari yang berikutnya setelah kita mengikuti kegiatan katekesi kita pada kesempatan ini. Yang pertama tadi memberikan sosialisasi tentang mengembangkan anti korupsi, dan yang kedua membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara membangun kesadaran dalam diri. Baik, apakah aksi konkret ini kita sepakat bisa melakukan? Baik, terima kasih. Kalau begitu kita akhiri doa katekesi kita pada kesempatan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh rendah hati kami mengucap syukur atas keberkahan yang Engkau limpahkan kepada kami pada kegiatan ini. Kami mohon semoga ajaran tentang peran KBG dalam mengembangkan kesadaran anti korupsi ini menjadi landasan kuat bagi setiap individu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Lindungilah kami dalam godaan korupsi, dan berikanlah kami kekuatan untuk selalu bertindak jujur dan adil dalam segala hal. Semoga perbuatan kami senantiasa berada di jalan yang Engkau tunjukkan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita selama-lamanya. Semoga Tuhan mengampuni kita terhadap dosa dan mengantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Atas kasih setiamu yang kuala
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.